Jadi saudara Beni adalah klien saya yang memang tempo hari satu perusahaan dengan saudara Suryo Pranoto di PT Global Argo Perkasa dan PT Wana Graha Makmur. Itu tahun 2006 sampai 2016, artinya 10 tahun duduk dalam satu perusahaan yang bergerak di bidang kopi. Dulu terkenal dengan kopi Sidikalang, kopi Sidikalang. Jadi begini, karena jalan yang kita tempuh adalah jalan sebagai pertemanan ya tempo hari, ya kami menyurati ataupun mengundang saudara Suryo Pranoto untuk bisa duduk sama-sama menjelaskan kepada kami sebagai kuasa dari saudara Beni Hermanto mengenai satu pemberhentian dengan tanpa hak yang diberikan kepada saudara Beni selama 10 tahun. Itulah awal pokok persoalannya. Namun memang setelah kita somasi, memang sebelum somasinya sudah kita jalankan itu ada pendekatan lain gitu. Nah akhirnya memang kami tidak lihat itikat baik dari Suryo Pranoto, makanya kami somasi dan kami undang ke Jakarta. Akhirnya setelah 2 kali somasi kita direspon dengan mengundang kembali kita untuk duduk sama-sama di Medan, di kantornya yang disiapkan. Nah karena memang kami keberatan dan kami tetap memohon kepada saudara Suryo Pranoto untuk hadir dan menyelesaikan di Jakarta, dan saudara Suryo Pranoto ini tidak pernah mengindahkan itu. Itulah awal dari persoalan yang akhirnya kami melakukan pengaduan. Kalau di Polda itu ada istilah Dumas ya, pengaduan masyarakat. Ternyata di Polda itu ya saudara Beni dipanggil sesuai dengan pengaduannya. Artinya diklarifikasi apakah benar ini pengaduan Bapak, apakah benar cerita ini. Itulah yang memang surat itu masuk ke Polda dan didengarlah keterangannya saudara Beni. Jadi begini, setelah memang saudara Beni didengar keterangannya sesuai dengan surat pengaduannya, ya, pengaduan masyarakat sebagai warga negara, ternyata memang beberapa kali setelah bertemu dengan penyidik, karena ini belum penyelidikan, apalagi naik kepada penyidikan, ini masih diklarifikasi. Ternyata dari hasil klarifikasi itu Polda sampaikan kepada klien dan kepada saya sebagai kuasa hukum bahwa perkara ini adalah perkara perdata. Ya, perkara perdata. Ini saya ingatkan lagi, perkara perdata. Nah, kalaupun ada pelintiran bahasa yang seolah-olah Polda menghentikan, meng-SP3-kan seperti yang disampaikan oleh kuasa hukum dari Suryo Pranoto, ini udah salah kaprah. Berarti dia tidak mengerti hukum. Kalau bicara bukti, suratnya Suryo Pranoto menjawab somasi kita, itu udah salah satu bukti. Karena di situ ada nilai 74 juta sekian, 100 juta sekian. Jadi kalau kita hitung hampir itu 175 juta yang harus dan mau dibayarkan Suryo Pranoto kepada klien.
Nah, kita bertanya kembali, ini uang apa dan apa hitung-hitungannya? Dari satu PT 74 juta sekian, dari yang satu lagi 100 juta sekian. Loh, ini kan sudah jelas, artinya ada kewajiban dari Surya Pranoto sebagai direktur utama kepada direktur yang diberhentikan. Nah, itulah yang diselesaikan dan itulah yang menjadi persoalan. Loh, kok ujuk-ujuk lawyernya bilang pencemaran nama baik, laporannya tidak bisa dibuktikan segala macam. Kita akan buktikan. Kita belum bikin LP dan kita akan LP kan ini. Bukan berarti ini harus ke Perdata. Kita bisa LP kan 100 juta dengan 74 juta itu kemana? Uang apa? Karena Surya Pranoto tidak jujur. Dia harus memberikan audit. Itu harus diaudit oleh independen, auditor independen. Jadi tidak asal ngomong, ini kan perusahaan diatur oleh Undang-Undang Persero tahun 2004. Bagaimana mekanisme RUP, bagaimana hak dan kewajiban dilakukan kepada komisaris, direktur utama ataupun kepada karyawan. Loh, kalau kayak begini kan dengan karyawan kan pasti tidak jujur kan? Apa digaji Pak karyawan pun kita tidak tahu kan? Tapi yang jelas saya sebagai kuasa hukum Beni Hermanto ini merasa keberatan dengan tawaran yang diberikan 100 juta dan 74 juta itu yang berjumlah hampir 175 juta. Saya keberatan. Itulah yang mau kita usut dari mana dan apa asal-usulnya uang ini. Kalau dia mau jujur, hasil audit dong. Panggil auditor independen, buka semua. Berapa hak dan kewajiban, apalagi kewajibannya Dr. Beni. Haknya diberikan dong, kan begitu.